Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload review lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa beberapa saham di sektor batubara untuk melihat bagaimana potensi saham-saham ini di awal bulan Juni. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen dan melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham Medco. Saham Medco hari Rabu ditutup turun 2% lebih ke harga 905. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Medco trennya masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Tapi untuk tren jangka menengah sebenarnya Medco trennya masih bergerak downtrend karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan bisa kita perhatikan di sini, support kuat Medco saat ini berada di harga 880. Karena setiap kali menyentuh harga 880, Medco masih bisa bertahan dan rebound kembali. Tapi untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di harga 930 karena setelah berhasil rebound dari 880, beberapa kali Medco mencoba untuk naik di atas harga 930 selalu gagal break. Jadi hari Rabu kemarin juga sempat naik mendekati garis EMA 50 di harga 970, tapi tetap saja pada saat penutupan kembali berada di bawah resisten 930. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini mulai berpotongan dan mulai bergerak naik. Dan hari Jumat kemarin kalau pemberitaan bahwa Medco akan membagikan dividen dan akan melakukan buyback saham. Jadi untuk pembagian dividennya itu kira-kira akan mendapatkan 0,0016 US dollar per lembar saham. Sedangkan untuk periode buybacknya itu akan mulai tanggal 31 Mei kemarin sampai 30 November tahun 2024. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini malah ada akumulasi. Dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi Medco walaupun hari Rabu kemarin bergerak turun, menurut saya ini masih bisa coba dipantau. Karena ada rencana buyback dan pembagian dividen plus penurunan ini malah ada akumulasi. Sehingga menurut saya masih menarik untuk coba tunggu di sekitar 880 sampai harga 900 untuk entry-nya. Dan apabila teman-teman mau swing trade bisa pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 930 sampai garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Karena apabila selalu gagal break kedua garis EMA ini, Medco trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi paling aman pertimbangkan untuk swing trade saja atau hold saja terus selama harga support 880 ini tidak terlewati. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Medco di harga atas, selama masih kuat di atas support ini minimal Medco trennya masih akan bergerak sideways. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Akra yang bisa kita lihat hari Rabu kemarin juga turun 2% lebih ke harga 1365. Jika kita perhatikan, Akra juga saat ini masih bisa bertahan di atas support 1280 yang beberapa kali juga bisa menahan penurunan dari saham Akra. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil rebound, Akra sempat bergerak naik tapi mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di harga 1385 ternyata masih gagal break. Walaupun hari Rabu kemarin juga sempat naik menyentuh resisten berikutnya di sekitar 1400. Tapi secara teknikal, secara candle ini juga belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD saat ini juga mulai bergerak naik. Untuk Akra jika kita perhatikan pada penurunan 2% lebih ini untuk top 1-nya memang terlihat ini ada distribusi, tapi apabila kita lihat top 5-nya ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir mulai keluar dari saham Akra. Jadi Akra apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata Akra minggu depan turun menembus harga 1350. Jadi saat ini support terdekat menurut saya di sekitar harga 1350. Selama Akra turun mengetes support ini masih bisa bertahan, menurut saya masih bisa di hold apabila teman-teman bisa sudah mendapatkan di sekitar 1300 atau di bawahnya. Tapi pertimbangkan untuk take profit apabila support ini terlewati karena Akra berpotensi kembali turun menuju support 1280. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, bisa tunggu di sekitar 1350 untuk entry-nya atau tunggu Akra berhasil break garis EMA 150 baru ikutan entry dengan target terdekat untuk swing trade-nya di sekitar
garis EMA 50 di sekitar harga 1440 sampai 1450 untuk target swing trade. Tapi saat ini ingat, AKRA juga trennya belum ada tanda-tanda reversal karena masih gagal break garis EMA 150. Tapi menarik untuk dipantau apabila minggu depan AKRA berhasil naik di atas garis EMA 150. Selanjutnya saham Bluebird bisa kita lihat satu minggu ini masih bergerak sideways dan terlihat masih berusaha untuk break resisten di 1800. Dan secara tren juga Bluebird sebenarnya masih oke trennya karena bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi sempat turun mengetes garis EMA 50, masih bisa rebound, tapi saat ini mencoba untuk naik di atas 1800 masih tertahan. Dan di atas resisten 1800 ada resisten di 1900. Karena sebelumnya berhasil break 1800, beberapa kali mengetes harga 1900, Bluebird masih gagal break sehingga secara tren mulai bergerak sideways. Dan garis MACD juga terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada perdagangan hari Rabu kemarin tidak naik dan turun, dan terlihat juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing itu terlihat masih melakukan distribusi. Jadi Bluebird, apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa dipantau karena secara teknikal saat ini masih oke, bisa buy on breakout apabila berhasil break 1800 dengan target jangka pendek di 1900, atau lebih amannya lagi tunggu kembali di sekitar support EMA 50 di sekitar harga 1755 untuk entry-nya. Jadi karena saat ini belum terkonfirmasi break, masih ada potensi Bluebird untuk kembali turun mendekati garis EMA 50. Jadi sekarang wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di support EMA 50 untuk entry-nya. Sedangkan untuk teman-teman sudah mempunyai saham Bluebird, menurut saya selama masih kuat di atas garis EMA 150, Bluebird masih bisa di hold. Saat ini garis EMA 150 di sekitar 1660. Karena sebelumnya Bluebird sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat mengetes garis EMA 150 bisa rebound kembali. Berikutnya saya coba analisa saham INKP yang secara tren saat ini masih bergerak downtrend dan sekarang turun 5% lebih pada perdagangan hari Rabu kemarin ke harga 6.900. Jadi saat ini gagal bertahan di atas support 7.250 dan sekarang mendekati support berikutnya di sekitar 6.800. Jika kita perhatikan sebelumnya INKP juga turun sangat dalam. Pada saat mengetes support 6.800 berhasil rebound, tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break dan mulai melemah kembali. Setelah menyentuh sekitar support 7.250, INKP sempat sideways tapi tetap bisa kita lihat mencoba kembali break garis EMA 50 ternyata tetap masih gagal break dan masih melanjutkan penurunan. Sehingga secara tren jangka menengah INKP trennya masih bergerak downtrend. Dan bisa kita perhatikan penurunan tajam hari Rabu kemarin masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, asing juga masih terus distribusi saham INKP. Jadi INKP secara teknikal saat ini masih belum oke, dan secara bandarmologi pun bisa kita lihat ini masih banyak distribusi. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 6.800. Apabila terlihat INKP masih kuat berada di atas support ini, bisa coba spekulatif buy dengan target jangka pendek di harga 7.200 sampai 7.250. Atau paling bagusnya lagi, coba cari saham lain yang secara teknikal lebih oke dan masih ada akumulasi daripada paksakan untuk entry saham downtrend yang sampai saat ini masih terus ada distribusi. Tapi untuk teman-teman yang belum mempunyai saham INKP dan saat ini masih mau hold, hati-hati apabila ternyata INKP dalam satu minggu ke depan malah turun menembus support 6.800. Karena akan lanjut downtrend dan 6.800 akan berubah menjadi resisten kuat INKP ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.